Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mutia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel menggunakan matriks. Baik, kita akan masuk pembahasan materi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang SPLDV dan SPLTV yang akan kita selesaikan menggunakan matriks, perlu kita pahami bahwa ada dua persamaan matriks yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama ada AX sama dengan B. Jika ada AX sama dengan B, maka nilai dari X adalah A inverse dikali B. Ya, jika ada persamaan seperti ini, AX sama dengan B, maka untuk mencari nilai X-nya itu adalah A inverse dikalikan dengan B. Jika persamaannya berbentuk XA sama dengan B, maka untuk mencari nilai X-nya adalah B dikalikan dengan A inverse. Jadi ini adalah persamaan matriks yang harus kita pahami sebelum kita lebih jauh membahas tentang SPLDV dan juga SPLTV. Baik, agar lebih paham kita masuk ke contoh soalnya. Ibu akan kasih contoh soal terlebih dahulu. Diketahui persamaan matriks min 21 13 dikalikan dengan P sama dengan min 3 5 4 2. Nah, ini kita diminta untuk mencari nilai P-nya. Ya, tentukan nilai P. Tentukan nilai P. Nah, kita lihat dari persamaan matriks ini, manakah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kita lihat ya, ini misalkan sebagai A-nya, ini X-nya, dan ini adalah B, maka untuk mencari nilai P ini kita gunakan persamaan yang pertama ya, AX sama dengan B, maka untuk mencari nilai X-nya sama dengan A inverse dikali B. Kenapa yang ini? Karena posisinya ini sama seperti X. Ya, jika X-nya ada di belakang matriks, maka untuk mencari X-nya, A inverse-nya letaknya ada di depan dari matriks yang ada di ruas kanan. Jika X-nya berada di depan matriks, maka untuk mencari X-nya adalah B dikali A inverse, atau inverse-nya ada di belakang dari matriks yang ada di ruas sebelah kanan. Ya, untuk lebih pahamnya kita selesaikan permasalahan ini. Jadi untuk mencari nilai P ini sama dengan min 2 1 1 3 kita inversekan, lalu kita kalikan dengan min 3 5 4 2. Ya, masih ingat ya cara menginverskan untuk ordo 2 kali 2 karena ini ordonya 2 kali 2. Dan diingat satu lagi, untuk persamaan matriks ini hanya bisa digunakan untuk matriks persegi, baik ordo 2 kali 2 maupun yang ordo 3 kali 3. Untuk contoh kali ini kita gunakan yang ordo 2 kali 2 ya. Inverse-nya berarti gimana? 1 per determinan dikalikan dengan adjoinnya. Adjoinnya adalah min 2 dan 3 kita tukar ya posisinya. Atas di sini 3, yang di bawah min 2. Kemudian ini 1 dan 1 kita tambahkan ada negatif di depannya. Nah, baru dikalikan min 3 5 4 2. Kita cari 1 per determinannya. Determinan dari ini adalah 1 per 2 kali 3 adalah negatif 6 dikurang 1 kali 1 1 dikalikan 3 min 1 min 1 min 2
dikalikan dengan min 3, 5, 4, 2. 1 per min 6 dikurang 1 adalah negatif 7. Nah, ini kita kalikan nih. Matriks yang pertama dan matriks yang kedua kita kalikan. 3 kali min 3 adalah negatif 9, ditambah min 1 kali 4, min 4. Kemudian 3 kali 5 adalah 15, ditambah min 1 kali 2 adalah min 2 ya. Min 1 kali min 3 adalah 3, ditambah min 2 kali 4, min 8. Min 1 kali 5 adalah min 5, min 2 kali 2 adalah min 4. Nah, kita cari hasilnya. 1 per min 7, min 9, min 4, min 13. 15 kurangi 2 adalah 13, 3 dikurangi 8, min 5, min 5, min 4, min 9. Sehingga hasilnya adalah, ini 1 per min 7-nya atau min sepertujuhnya ini dikalikan dengan matriksnya ya. Ini menjadi 13 per 7, ini negatif 13 per 7, kemudian 5 per 7, dan 9 per 7. Nah, ya, ini adalah hasil dari penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan persamaan matriks. Baik, kita masuk ke pembahasan SPLDV ya. Kita akan menyelesaikan SPLDV menggunakan matriks. Di sini ada sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah Zul dan Ade pergi ke kios pulsa. Zul membeli 3 buah kartu perdana A dan 2 buah kartu perdana B. Untuk itu, Zul harus membayar 53.000. Ade membeli 2 buah kartu perdana A dan sebuah kartu perdana B. Untuk itu, Ade harus membayar 32.500. Misalkan harga sebuah kartu perdana A adalah X rupiah dan harga sebuah kartu perdana B adalah Y rupiah, tentukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Baik, untuk SPLDV ini kita akan menyelesaikan menggunakan metode matriks. Ya, metode matriks dengan inverse matriks. Jadi ada 2 metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, baik 2 variabel dan 3 variabel. Anda menggunakan metode inverse matriks dan juga menggunakan metode Cramer. Untuk SPLDV kali ini kita akan menyelesaikan menggunakan metode inverse matriks. Kita bahas bersama ya, penyelesaian. Untuk memudahkan menyelesaikan soal cerita seperti ini, alangkah lebih baiknya kita menuliskan apa yang diketahui yang ada di soal ya. Kita tulis dulu. Diketahui di sini ada 2 buah atau 2 model kartu perdana ya, kartu perdana A dan juga kartu perdana B, di mana pemisalannya di sini sudah tertulis yaitu X untuk kartu perdana A dan Y untuk kartu perdana B. Jadi bisa kita tuliskan untuk kartu perdana A kita misalkan dengan variabel X, kemudian kartu perdana B kita misalkan dengan variabel Y. Kemudian langkah yang selanjutnya di sini sudah ada harganya ya. Kita langsung saja menuliskan model matematika. Menentukan model matematika. Model matematika kalimat lainnya adalah kalimat matematikanya ya. Karena ini adalah sebuah soal cerita, di mana soal cerita ini lumayan panjang, maka akan kita sederhanakan ke dalam bentuk model matematikanya. Di sini tertuliskan Zul membeli 3 buah kartu perdana A dan 2 buah kartu perdana B. Di mana tadi A adalah X dan B adalah Y ya, maka kita bisa tuliskan 3X ditambahkan 2Y itu sama dengan
di sini Zul harus membayar 53.000, maka langsung kita tulis 3X tambah 2Y adalah 53.000. Kemudian Ade membeli 2 buah kartu perdana A, 2X, dan juga sebuah kartu perdana Y. Hanya sebuah, berarti kita tuliskan Y saja deh ya, dengan koefisiennya ini adalah 1. Dan Ade harus membayar 32.500. Begini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah X dan Y-nya kan, atau harga masing-masing kartu perdana. Masing-masing kartu perdananya itu berapa, ya? Baik, nah ini akan kita selesaikan menggunakan metode inverse. Yang pertama, kita akan menuliskan bentuk matriks dari model matematika ini, ya. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita menuliskan ke dalam bentuk matriks. Ya, menuliskan ke dalam bentuk matriks. Caranya bagaimana? Kita melihat variabel yang sama. Di sini variabel yang sama untuk persamaan yang pertama adalah 3X dan 2X ya. Ini sebagai persamaan yang pertama, ini sebagai persamaan yang kedua ya. 3X dan 2X. Kita tuliskan ke dalam bentuk matriks. Dalam satu kolom yang sama untuk variabel yang sama. Yang dituliskan apanya? Koefisiennya. Mana yang disebut koefisien? Koefisien adalah sebuah bilangan atau angka yang ada di depan variabel. Ya, variabel adalah huruf nih. Di sini hurufnya X atau variabelnya X. Koefisien untuk persamaan yang pertama adalah 3, koefisien untuk persamaan yang kedua adalah 2. Maka kita tuliskan koefisiennya di sini 3 dan 2. Kemudian koefisien dari Y ada 2 dan 1. Ini ya. Kemudian kita tuliskan variabelnya. Di situ ada variabel X dan Y. X dan Y sama dengan 53.000 dan 32.500. Nah, kita akan menggunakan metode inverse yang kita sudah bahas sebelumnya. Di sini misalkan ada AX sama dengan B, maka untuk mencari X adalah A inverse kali B. Maka di sini jika kita ingin mencari XY adalah inverse dari matriks yang ada di depan atau matriks yang pertama ini. 3, 2, 2, 1 kita inversekan, lalu kita kalikan dengan matriks yang ada di ruas sebelah kanan. Ya. Sekarang kita cari inverse-nya. Inverse dari 3221. 1 per determinan dikalikan adjoin-nya. Adjoin-nya ini 3 dan 1 kita tukar posisinya. Di sini 1, di sini 3. Kemudian 2-nya kita tambahkan dengan negatif. Kalikan 53.000 dan 32.500. Sorry, ini harusnya 500 ya. Ya. Baik, setelah kita hitung determinannya 1 per determinannya. Determinannya 3 kali 1, 3, dikurangkan 2 kali 2 adalah 4. Jadi 1 per 3 dikurangi 4 ya. Kemudian ini adalah dikalikan 1 kali 53.000 ditambah min 2 kali 32.500 min 65.000. Ya, 53.000 min 65.000. Kemudian negatif 2 kali 53.000 adalah min 106.000 ditambahkan 3 kali 32.500, hasilnya adalah 97.500. Kemudian 1 dibagi dengan 3 min 4 itu kan adalah min 1 ya. Kita ke sebelah sini dan ini tadi hitungannya 53.000 dikurangkan 65.000, hasilnya adalah min 12.000. Min 106.000 ditambah 97.500, di sini adalah negatif 8.500. Sehingga kita peroleh
nilai X dan Y-nya, ini masing-masing dikalikan negatif ya. Ini 12.000. Yang kedua di sini adalah 8.500. Ya, jadi sudah ketemu ya, nilai X-nya adalah yang 12.000 dan nilai Y-nya adalah 8.500. Tadi X adalah pemisalan dari kartu perdana A. Jadi, harga dari kartu perdana A adalah 12.000 dan harga kartu perdana B adalah 8.500 ya. Jadi ini adalah penyelesaian SPLDV menggunakan metode inverse matrix. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk permasalahan kali ini kita akan menyelesaikan menggunakan metode Cramer. Ya, di sini ada sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah seorang penjual beras mencampur 3 jenis beras. Campuran pertama terdiri dari 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C dijual dengan harga Rp19.500. Campuran kedua terdiri dari 2 kg jenis A dan 3 kg jenis B seharga Rp19.000. Campuran ketiga terdiri dari 1 kg jenis B dan 1 kg jenis C dengan harga Rp6.250.000. Yang A, pertanyaannya adalah susunlah permasalahan tersebut ke dalam bentuk matriks, dan yang kedua tentukan harga masing-masing beras tersebut. Baik, kita akan bahas bersama penyelesaian. Ya, seperti permasalahan yang SPLDV tadi, kita menuliskan yang diketahui yang ada di soal, kita langsung menuliskannya ke dalam bentuk model matematika saja ya. Di sini kita misalkan terlebih dahulu agar kita lebih mudah pemisalannya. Beras jenis A kita misalkan dengan variabel X, kemudian beras jenis B kita misalkan dengan Y, dan beras jenis C kita misalkan dengan Z ya. Ini misal. Gitu ya. Kemudian sekarang kita tuliskan model matematikanya. Yang pertama 1 kg jenis A, berarti X ya. Model matematika. Satu kilogram jenis A artinya X, kemudian ditambahkan dengan 2 kg jenis B, berarti ditambah dengan 2 Y, dan 3 kg jenis C, ditambahkan 3 C. Ini harganya adalah Rp19.500. Ya. Kemudian yang kedua, campuran yang kedua adalah 2 kg jenis A, berarti 2X, dan 3 kg jenis B, ditambahkan 3Y, dihargai Rp19.000. Yang terakhir, campuran ketiga adalah 1 kg jenis B. Nah, ini yang terakhir 1 kg jenis B, Y, ditambahkan dengan 1 kg jenis C, itu Z ya, sama dengan 6.250. Nah, kita sudah ketemu model matematikanya, sekarang kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang A. Susunlah permasalahan tersebut ke dalam bentuk matriks. Kita tuliskan ya seperti yang tadi. Yang satu variabel kita tuliskan dalam satu kolom.
Ini yang pertama, ini persamaan pertama ya. Persamaan kedua, persamaan ketiga. Ini 1 koefisiennya, persamaan kedua koefisiennya adalah 2, persamaan ketiga nggak ada X-nya nih. Apa yang harus kita tulis? Kita tuliskan dengan 0. Ya. Kemudian persamaan 1 untuk yang kolom kedua, di sini 2, 3, 1. Kemudian yang ketiga 3, 0, 1. Sama dengan di sini matriksnya, di sini masih ada X, Y, Z ya. Baru sama dengan 19.500, 19.000 dan 6.250. Jadi ini adalah bentuk matriks untuk penyelesaian dari permasalahan yang A ya. Sekarang kita lanjut yang B, kita akan menentukan harga dari masing-masing beras. Nah, kita akan mencari nilai X, Y, Z menggunakan metode Cramer ya. Kita akan mencari determinan dari matriks yang ini, kemudian determinan X, dx, kemudian dy, dan juga dz. Bagaimana caranya? Kita bahas satu persatu. Untuk yang D terlebih dahulu. Untuk yang D, determinan yang kita tuliskan, elemen-elemennya adalah semua yang ada di matriks ini. Ya, kita tuliskan 1, 2, 3, 2, 3, 0, 0, 1, 1. Ini untuk menghitung determinannya bebas ya, boleh menggunakan metode Sarus atau menggunakan metode kofaktor juga boleh. Kali ini Ibu akan menggunakan metode Sarus saja. Ini 1, 2, 2, 3, 0, 1. Ya, yang pertama ini yang sebelah kanan dulu ya. 1 kali 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Kemudian yang ini 2 kali 0 kali 0 adalah 0. Yang selanjutnya 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Dikurangkan 3 kali 3 kali 0 adalah 0. Ditambahkan ini 0 juga. Ditambahkan ini 2 kali 2 kali 1, 4. Sehingga hasilnya adalah 3 tambah 6, 9 dikurangkan 4. D-nya sama dengan 5. Ya, yang selanjutnya kita akan mencari dx. Nah, untuk mencari x, perhatikan ini tadi kolom yang pertama ini adalah x, variabel x ya. Kolom yang kedua adalah y, kolom yang ketiga adalah z. Saat kita ingin mencari dx, kita menggantikan kolom x ini dengan kolom harganya. Ya, 19.500, 19.000 dan 6.250 ini. Ini kolom x kita ganti dengan ini. Ya, sehingga di sini kita tuliskannya 19.500, kemudian 19.000, 6.250, kemudian Y dan Z-nya tetap ya. Ini 2, 3, 1, 3, 0, 1. Tuliskan lagi kolom 1 dan kolom 2-nya 19.500, 19.000, 6.250, yang di sini 2, 3, 1. Sekarang kita hitung ya. Ini yang pertama 19.500 dikalikan 3 hasilnya adalah 58.500. Kemudian ini 2 kali 0 kali 6.250 ini 0. Kemudian 3 kali 19.000 kali 1. Ditambahkan 50
Dikurang dengan yang miringnya ke kiri. Ini 3 kali 3 kali 6.250, itu hasilnya adalah 56.250. Kemudian yang ini 19.500 kali 0 kali 1 itu 0. Ini 2 kali 19.000 kali 1. 38.000. Kita kurangkan ya hasilnya. Hasilnya kita peroleh 21.250. Ya, jadi sekali lagi untuk kolom X kita gantikan elemennya dengan matriks yang harga tadi, yang isinya adalah harga dari beras tadi ya. Harga dari campuran jenis 1, campuran jenis kedua, dan campuran yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya kita mencari DY. Nah, untuk DY artinya di kolom Y yang kita ganti. Ini 1, 2, 0, ini 19.500, 19.000, 6.250, ini 3, 0, 1. 1, 2, 0, kemudian 19.500, 19.000, dan juga 6.250. Kita kalikan sekarang. 1 kali 19.000 kali 1 hasilnya adalah 19.000. Ditambah 0 ya ini ya. Kemudian ini ditambah 6250 dikalikan dengan 6 hasilnya adalah 37.500. Dikurangkan dengan ini 0 ya. Kemudian 0 lagi. Dan yang ini adalah 19.500 kali 2 hasilnya adalah 39.000. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 17.500. Terakhir kita cari DZ. DZ artinya di kolom Z yang kita ganti. 1, 2, 0, 2, 3, 1. Ini 19.500, 19.000, dan 6.250. 1, 2, 0, 2, 3, 1. Kita hitung 6.250 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 18.750. Kemudian 2 kali 19.000 kali 0, 0 ya. Terakhir ditambah 19.500 kali 2 kali 1, 39.000. Dikurangkan 19.500 kali 3 kali 0, ini 0, 1, 19.001, berarti ini 19.000. 2 kali 2 kali 6.250. Tambah 25.000. Ya, ini hasilnya adalah berapa nih? Ketemunya 13.750 ya. Ini kalian bisa lebih detail lagi ya ketika mencobanya sendiri, nanti dicoba untuk menghitungnya secara detail. Kemudian sekarang kita cari nilai dari X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai X, caranya adalah DX dibagi dengan D. DX-nya adalah 21.250 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 4.250. Kemudian untuk nilai Y-nya adalah DY per D. DY-nya 17.500
dibagi dengan 5, hasilnya adalah 3.500 dan yang terakhir adalah Z. Z-nya di situ DZ per D 750 ya, betul tadi. Oh maaf, 13.750 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 2.750. Nah, ini adalah harga dari masing-masing jenis beras ya. Jadi untuk beras X tadi adalah jenis beras yang A, jenis beras A hasilnya 4.250, jenis beras yang B hasilnya adalah 3.500, dan jenis beras yang C hasilnya adalah 2.750. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.